أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمة الإسلام خير أمة وبعث فيها رسولا أمينا يتلو عليها آيات ربه ويزكيها ويعلمها الكتاب والحكمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات أعزني الله وإياكم أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara pagi ini. Artinya umur kita Allah tambah pada hari ini, dan kita mohon kepada Allah agar kita diberikan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kemarin ada kawan saya yang beberapa hari yang lalu sangat ceria, tidak ada masalah. Tapi kemarin habis asar terdengar berita duka. Begitu cepat, tidak ada sakit, tidak ada apa. Artinya ajal itu tidak mesti harus sakit dulu, tidak harus tua dulu, dan umurnya sekitar 40 tahun. Artinya masih mungkin masih jauh gitu seakan-akan, dan masih sehat. Oleh karena itu kita bersyukur pada pagi hari ini Allah kembali berikan kesempatan kepada kita melaksanakan rukun Islam, ibadah puasa Ramadan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk merasakan bagaimana nikmat umur yang Allah berikan kepada kita ini, ada sebuah kisah. Ada dua orang sahabat Nabi yang mana Islamnya bareng, hijrah dari kota Makkah ke Madinah juga bareng. Yang satu rajin ibadah, sama-sama rajin, tapi yang satu lebih rajin. Kemudian dia di Madinah ikut juga perang fisabilillah. Kemudian dia juga mati syahid. Yang satu lagi Allah berikan tambahan umur 1 tahun, maka sasanatan. Artinya Allah panjangkan umurnya 1 tahun sampai ketemu Ramadan. Kemudian ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau ini salah satu di antara 10 sahabat yang disebutkan Nabi SAW termasuk ahlul jannah. Beliau menyampaikan, inni ra'aitu fil manam, aku bermimpi, ka'anni fi babi au 'inda babil jannah, saya itu seakan-akan di pintu surga. Dan ketika di situ ternyata yang masuk pertama kali itu adalah bukan yang lebih rajin ibadahnya tadi, tapi yang meninggal 1 tahun lebih lama. Artinya Allah berikan umur 1 tahun. Sedangkan yang rajin ibadah, yang berjuang kemudian mati syahid tadi, masuk surga berikutnya. Maka di pagi hari
Talha bin Ubaidillah ini menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain, dan sahabat-sahabat yang lain pun ribut dan tahu bahwasanya memang yang sahabat yang satu ini lebih rajin. Maka sampailah berita tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW menyampaikan, min aina ta'jabun, dari mana kalian merasa heran? Ini yang lebih rajin, kenapa masuk surganya belakangan? Ini yang biasa-biasa masuk surganya duluan. Maka Rasulullah pun bertanya, bukankah yang masuk duluan tadi Allah panjangkan umurnya 1 tahun? Benar wahai Rasulullah. Wa qad adraka Ramadan, dan dia telah berjumpa bulan Ramadan. Benar wahai Rasulullah. Alaysa qad sajadata. Bukankah dia telah sujud berkali-kali sujud? Benar wahai Rasulullah. Maka beda jauh sekali. Yang kedua ini Allah berikan kenikmatan dapat umur panjang digunakan dalam ketaatan, dan itu semuanya memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jamaah sekalian, mari kita gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau sudah seperti teman saya tadi, yang tadi malam saya takziah ke rumahnya, masih muda, masih segar sekali, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sekarang di hadapan kita dan waktu ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Dan sekali lagi bulan Ramadan ini waktunya beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Balasan yang Allah berikan juga berbeda dengan waktu-waktu sebelum bulan atau sesudah bulan Ramadan. Kalau umrohnya saja nilainya di bulan Ramadan sama dengan pahala haji bersama Nabi. Apalagi ibadah-ibadah wajib, apalagi sholat 5 waktu dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kisah sahabat Nabi yang lain yang terkenal dengan sahabat yang paling cepat memenuhi panggilan seruan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hadid ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang mau meminjamkan hartanya, bahasanya yuqrid, meminjamkan hartanya, tapi bukan ke Pak Iskandar ya. Meminjamkannya Allah, meminjamkan kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut dan baginya pahala yang mulia. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dahdah Al-Ansari mendengar ayat ini, mendengarkan ayat ini, dia langsung paham bagaimana dia harus bersikap. Ini perlu pengorbanan dalam Islam. Kita hidup di dunia ini harus ada pengorbanan dari kita gitu. Kalau kita pinjam kepada saudara kita saja, saudara kita akan mengembalikan kepada kita. Nah, ini yang pinjam adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Bahkan fayudha'ifahu lahu, Allah akan melipat gandakan. Ini pasti. Maka
Beliau pun menemui Rasulullah dan berjabat tangan dengan tangan mulia Rasulullah. Kemudian beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya kebun kurma. Di situ istri saya tinggal. Ada anak saya juga di situ. Ada 600 batang pohon kurma, semuanya berbuah. Dan ini saya pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Hanya beliau berikan. Dan setelah menyampaikan kepada Nabi, beliau pun pergi ke kebun langsung. Kemudian dipanggil, "Wahai Ummu Dahdah, labbaik, aku penuhi panggilanmu wahai suamiku. Ada apa gerangan? Keluarlah wahai istriku. Sesungguhnya kebun ini sudah aku pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Ummu Dahdah pun keluar bersama anaknya. Dan dia membawa kantong, di situ ada kurma. Kemudian kurma itu pun semuanya dituang, tidak ada satupun yang dibawa. Karena tahu bahwasanya ini sudah dipinjamkan kepada Allah. Kemudian beliau pun menyampaikan, alangkah banyak tandan buah kurma Abu Dahdah Al-Ansari di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-Lail yang menjadi sebab turunnya surat Al-Lail, dan kisah yang terkenal juga, dan ini juga Abu Dahdah Al-Ansari. Jadi dalam sebab turunnya surat Al-Lail itu, pada zaman Nabi itu ada seorang yang kaya, punya pohon kurma, punya kebun kurma, tapi pelit. Ini bedanya dengan Abu Dahdah tadi, kebalikannya. Coba kita bandingkan. Zaman Nabi juga ada orang yang pelit. Ada satu pohon ini condong kepada si miskin dan anak-anaknya. Kemudian kalau buahnya itu bagus sekali. Mungkin di antara pohon kurma paling bagus buah inilah. Kalau masak maka ada buah, kalau panen ada yang jatuh. Tapi jatuhnya ke pekarangan si miskin. Nah, itu ada anak-anaknya. Kalau jatuh namanya anak-anak, diambillah buah kurma itu. Jadi makan. Mungkin kalau kita kecil dulu gitu ya, lewat ada buah apa nemu gitu kan. Apalagi ini di pekarangannya, suatu yang lumrah gitu. Tapi si kaya yang pelit ini melihat buahnya jatuh diambil, ketika dia di atas dia turun, direbut itu buah kurma dari anak-anak, bahkan yang ada di mulutnya pun dikorek, ditarik sampai menangis. Kemudian si miskin ini pun menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Ketika tahu cerita itu, walaupun Rasulullah adalah istilahnya pimpinan tertinggi, tidak bisa semena-mena. Didatangi si kaya itu, "Wahai si fulan, maukah kamu satu buah kurma atau satu pohon kurma ini kamu berikan kepada si miskin, dan kamu akan diganti pohon kurma kamu di surganya Allah Subhanahu wa taala." Kalau orang kurang beriman atau nggak punya iman, cuman ini yang kamu ganti. Si kaya itu tidak mau. Intinya ketika mendengar tawaran Rasulullah SAW seperti itu, dia tidak mau, kemudian dia pergi. Ternyata itu didengar oleh Abu Dahdah Al-Ansari. Ditemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah itu berlaku untuk si kaya saya tadi atau untuk semua orang?"
berlaku untuk semua. Siapapun yang ngasih satu pohon kurma itu, maka dia ganti oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Maka ditemuinlah si kaya tadi oleh Abu Dahdah. Apa kata dia? Wahai si fulan, ada satu pohon kurma yang condong kepada si miskin tadi. Boleh enggak saya beli? Bukan diminta, dibeli. Kata si kaya, kamu mau beli, saya yakin kamu enggak mau. Apa kata Abu Dahdah? Bagaimana kalau satu pohon kurma itu saya beli dengan 40 batang kurma yang buahnya tidak kalah baik dengan satu pohon kurma tadi? Ini kalau orang pelit pikirannya menguntungkan. Ya. Satu dibeli 40 kali lipat. Baik, saya setuju. Coba bedakan dengan pemikiran Abu Dahdah. Ketika mendengar seperti itu, Abu Dahdah pun menyampaikan, baik, tapi saya perlu saksi. Dan memang demikian, perlu saksi kalau ada transaksi. Maka disaksikanlah oleh sahabat-sahabatnya bahwasanya satu pohon kurma itu dibeli Abu Dahdah dengan 40 batang pohon kurma yang buahnya tidak kalah. Setelah itu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, satu batang kurma ini sudah menjadi milikmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pun dikasih kepada si miskin dan bahagia sekali si miskin tersebut, dan Abu Dahdah pun mendapatkan ganti di surganya Allah dengan ucapan Nabi, alangkah besar tandan buah kurma milik Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka turunlah ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu liyusra. Maka akan dimudahkan siapapun yang mau memberikan sesuatu yang ia miliki di jalan Allah, dimudahkan kemana? Al-yusra, artinya al-jannah, kemudahan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini jamaah sekalian, kita masih ada kesempatan banyak di bulan Ramadan ini. Maka gunakan sebaik-baiknya apa yang kita miliki. Ingat, bahasanya Allah mau pinjam, bukan minta. Ya, Allah pinjam boleh enggak? Ya. Jangan ragu. Ini sudah ada contohnya Abu Dahdah dan sudah dipuji oleh Rasulullah dan sampai menjadi sebab turunnya ayat. Oleh karena itu, ya, apalagi ini mendekati, nanti semakin dekat dengan 10 malam terakhir, siapkan apa yang kita punya untuk kita berikan, ya. Jangan sampai fansalakhu minha gitu, sampai bulan ini habis ternyata tidak banyak yang kita berikan di bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja sebagai motivasi kisah yang menggugah kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita terhadap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.